Perkenalkan, nama saya Sherly Kristiani. Saya berasal dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan motif dan fungsi dari suatu bisnis mata kuliah pengantar bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengenal dulu apa itu bisnis. Nah, bisnis ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menciptakan, menjual, atau menukar barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Apa tujuan dari bisnis? Secara umum, tujuan utama bisnis adalah mendapatkan keuntungan agar usaha dapat terus berjalan dan berkembang. Namun, dalam perkembangannya, tujuan bisnis tidak hanya sekedar mencari laba, melainkan juga mencakup berbagai aspek yang lebih luas, baik bagi pemilik usaha, karyawan, konsumen, maupun masyarakat. Nah, laba dalam bisnis berasal dari selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Sederhananya, laba muncul ketika hasil penjualan lebih besar daripada total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dan kita bisa lihat di sebelah kiri adalah rumus laba sama dengan revenue dikurang dengan cost. Nah, selain bisnis yang mencari keuntungan, terdapat juga bisnis yang tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan pribadi, yaitu adalah bisnis nirlaba. Bisnis nirlaba atau non-profit business adalah organisasi atau kegiatan usaha yang tujuannya bukan mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kemanusiaan, atau lingkungan. Ciri-ciri bisnis nirlaba yang pertama, tidak berorientasi laba pribadi, yang artinya keuntungan yang diperoleh tidak dibagikan ke pemilik, melainkan digunakan kembali untuk kegiatan organisasi. Yang kedua, melayani masyarakat. Nah, bisnis nirlaba ini fokus pada pemberian manfaat, misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya. Yang ketiga adalah sumber dana yang beragam. Bisa berasal dari sumbangan, donasi, hibah, iuran anggota, maupun usaha tertentu. Dan yang keempat adalah transparansi keuangan. Nah, karena dana yang berasal dari masyarakat atau donatur, biasanya ada laporan keuangan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmiati dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar bisnis yang dimana sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa ialah yang pertama, sumber daya alam, yang dimana di sini merupakan bahan mentah yang berasal dari alam. Contoh seperti tanah, air, kayu, mineral, dan energi. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia, di mana tenaga kerja yang menjalankan proses produksi. Contoh pekerja pabrik, manajer, staf, pelayan, tenaga ahli. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya modal, yang dimana alat atau sarana pembuatan manusia untuk mempermudah produksi. Contoh seperti mesin, bangunan, teknologi, kendaraan, dan uang modal. Kemudian yang keempat adalah sumber daya kewirausahaan, di mana kemampuan dan kreativitas dalam mengelola semua sumber daya agar efisien. Contohnya inovasi produk, strategi pemasaran, dan manajemen usaha. Kemudian di sini kita akan mengenal yang namanya internal stakeholders, yang dimana pemilik atau inspektor menanamkan modal dan mengharapkan keuntungan. Kemudian kedua adalah karyawan, memberikan tenaga atau keahlian yang berharap upah dan kesejahteraan. Kemudian ketiga adalah manajemen, yang dimana mengatur menjalankan bisnis agar tujuannya tercapai. Kemudian yang kedua adalah external stakeholders, yang dimana konsumen atau pengguna produk jasa mengharapkan kualitas dan pelayanan yang baik. Kemudian pemasok, yang dimana supplier menyediakan bahan baku atau jasa pendukung. Dan yang ketiga adalah kreditor, yang dimana memberikan pinjaman dana serta menilai kemampuan perusahaan membayar kembali. Selanjutnya kita masuk pada lingkungan bisnis.
yang dimana lingkungan bisnis ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah lingkungan sosial, budaya, gaya hidup, tren masyarakat. Contohnya tren belanja online, kesadaran kesehatan, dan isu keberlanjutan. Kemudian lingkungan ekonomi, kondisi perekonomian yang mempengaruhi daya beli dari biaya produksi. Contoh inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan industri, yang dimana faktor dalam sektor industri tempat perusahaan beroperasi, contoh jumlah pesaing, kekuatan pemasok, konsumen utama, dan regulasi. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan global, yaitu faktor internasional yang berdampak luas, contoh perdagangan internasional, persaingan global, perubahan iklim, dan teknologi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Krisna Maradana, bisa dipanggil Ananta. Bidang studi saya bidang manajemen, kelas pekerja, dan kelas malam. Saya ingin mempresentasikan jenis-jenis utama dari keputusan bisnis. 1. Keputusan manajemen. 2. Keputusan pemasaran. 3. Keputusan keuangan. Keputusan manajemen berhubung dengan pengelolaan organisasi dan sumber daya, contoh struktur organisasi, rekrutmen karyawan, pembagian tugas, sistem kerja. Keputusan pemasaran menyangkut strategi untuk menjual produk jasa ke pasar, contoh penentuan harga, promosi, distribusi, pengembangan produk baru. Keputusan keuangan. Keputusan keuangan berkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana perusahaan, contoh investasi, pembiayaan, pengendalian biaya, pengelolaan kas.